Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan materi terkait mata kuliah Perencanaan Pembangunan pada pertemuan 9 dengan tema Model Dasar Perencanaan Pembangunan, disusun oleh saya sendiri Fauza dengan NIM 20042013 dengan dosen pengampu Ibu Dr. Nora Eka Putri beserta gelarnya. Di sini saya akan menjelaskan definisi model dasar perencanaan pembangunan. Model dasar perencanaan pembangunan adalah sebuah kerangka kerja atau panduan yang digunakan oleh pemerintah, organisasi, atau individu untuk merencanakan dan mengolah pembangunan suatu wilayah atau proyek. Model perencanaan pembangunan ini dirancang untuk memastikan bahwa pembangunan dilakukan dengan efisien, berkelanjutan, dan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Selanjutnya, komponen model dasar perencanaan pembangunan, yaitu terdiri dari 10. Yang pertama, menganalisis situasi wilayah atau proyek yang akan dikembangkan, mencakup tantangan dan peluang. Yang kedua, menetapkan visi jangka panjang yang menggambarkan ideal masa depan dan tujuan yang spesifik dan terukur. Ketiga, melibatkan masyarakat, pemangku kepentingan, dan pihak terkait lainnya dalam proses perencanaan. Keempat, menganalisis sumber daya yang tersedia, termasuk anggaran, tenaga kerja, bahan, dan teknologi yang diperlukan untuk mencapai tujuan pembangunan. 5. Mengembangkan rencana tindakan yang rinci untuk mencapai tujuan dan visi perencanaan pembangunan, mencakup alokasi sumber daya, jadwal pelaksanaan, dan langkah-langkah konkretnya. Keenam, mengidentifikasi potensi risiko yang dapat mengidentifikasi potensi risiko yang dapat mempengaruhi proyek pembangunan dan mengembangkan strategi untuk mengelolanya. Ketujuh, memastikan bahwa rencana pembangunan mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap lingkungan, ekonomi, dan masyarakat. Kedelapan, melakukan pemantauan berkala untuk mengukur kemajuan proyek dan mengevaluasi tujuan yang sedang dicapai. 9. Memastikan bahwa berbagai pihak yang terlibat dalam pembangunan bekerjasama dan berkoordinasi dengan baik, mencakup kolaborasi antara sektor publik, swasta, dan masyarakat. Ke-10, melaporkan hasil dan kemajuan kepada masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya. Transparansi ini merupakan kunci untuk membangun kepercayaan dan akuntabilitas. Selanjutnya, model dasar perencanaan pembangunan di Indonesia. Yang pertama, RPJMN, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, dokumen perencanaan strategis yang dibuat oleh pemerintah pusat untuk mengarahkan pembangunan nasional dalam jangka menengah periode 5 tahunan. Yang kedua, RPJPD, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang disusun oleh pemerintah daerah, provinsi, dan kabupaten atau kota. Yang ketiga, RKPD, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dokumen yang menyusun program-program konkret dan alokasi anggaran untuk setiap anggaran di tingkat kabupaten atau kota. Yang keempat, RPJM, Rencana Pembangunan Jangka Menengah yang disusun oleh pemerintah daerah, kabupaten atau kota untuk menindaklanjuti RPJPD dan menentukan program prioritas dan alokasi sumber daya. Kelima, RKP, Rencana Kerja Pemerintah, dokumen perencanaan tahunan yang dibuat oleh pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten atau kota yang berisikan program-program yang akan dilaksanakan. Yang keenam, Musrenbang, Musyawarah Perencanaan Pembangunan. Ini adalah forum partisipatif di mana pemerintah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya berdiskusi tentang prioritas pembangunan, masalah, dan kebijakan. Sekian dan terima kasih. Itu yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.